Para wali songo adalah aulia illah yang sangat berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara, bukan hanya di Jawa. Di Nusantara menghadapi kekuasaan dominasi agama Hindu dan Buddha. Hindu yaitu kerajaan Empire Majapahit yang berkuasa sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Nusantara inilah semuanya. Buddha di Pajajaran, Pakuwon, Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa bagian barat beragama Buddha. Wali Songo mendakwahkan Islam bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang Hindu dan Buddha tanpa kekerasan, tanpa perang, tanpa bom, tanpa takbir. Nggak ada itu, nggak ada itu. Nggak ada itu, takbir itu nggak ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah kepada Allah pertama kali dengan cara metode wisdom, kearifan, hikmah. Ini yang paling bagus, yang paling nomor satu. Dakwah dengan bil hik. Ini yang dijalankan oleh para wali songo. Tanpa mencaci maki, tanpa misu-misu, tanpa menjelekkan orang lain. Justru menampakkan beliau-beliau berakhlak mulia, tawadhu, baik akhlaknya, rendah hatinya, tidak sombong. Maka orang Jawa, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa? Kapitayan. Percaya pada Tuhan yang Maha Satu. Sang Hyang Widi, sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Artinya bukan orang Jawa, nggak paham ini. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yen ono malah dudu. Sang Hyang Widi sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Disumpamakan malah bukan. Itu namanya agama Kapitayan. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi itu. Namanya siapa yang Maha Satu itu? Datang agama Hindu, percaya bahwa Tuhan ada 3. Kemudian datang agama Buddha. Datang agama Islam menegaskan Tuhan yang satu itu ada namanya Allah. Nah ini yang sedang tunggu-tunggu oleh kita ini. Ini yang sedang kita cari-cari. Namanya siapa Sang Hyang Widi itu? Ternyata namanya Allah. Dengan berbagai cara dakwah yang luar biasa, kita harus berterima kasih pada Wali Songo. Umat Islam Nusantara yang tidak mau menghormati Wali Songo, tidak mau membacakan Fatihah untuk Wali Songo, tidak mau ziarah kubur Wali Songo, orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Kita bisa tahu Islam dari wali. Sebenarnya sebelum Wali Songo sudah ada wali yang datang ke Indonesia. Pertama kali konon ceritanya pedagang-pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Nanti pedagang datang 80 mati 50. Kata Raja Persia, ada apanya di Jawa ini? Pedagang-pedagang dari Persia banyak yang mati kalau pedagang ke Jawa. Maka Raja Persia mengutus Syekh
Ahmad Subakir. Siapa namanya? Coba Syekh tengok sana ada apa di Jawa ini. Ternyata datang ke Nusantara, ke Jawa, di Jawa banyak dedemit, makhluk jahat. Jadi turunannya. Maka oleh Syekh Subakir, makhluk jahat dedemit tuyul itu dirantai tangannya semua, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada 2 makhluk halus yang baik, senyum-senyum gitu, tidak mau masuk Islam, tapi tidak akan mengganggu orang Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Percaya silahkan, enggak apa-apa, ini dongeng saja kok. Itu Syekh Ahmad Subakir. Jadi yang berjasa besar mengusir makhluk-makhluk jahat, dibuang ke Laut Selatan. Kuburannya banyak. Ada yang punya pendapat di Magelang, di Gunung Tidar, tapi yang benar di Goa, Sulawesi Selatan, yang benar kuburannya itu. Yang kedua, Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang dipanggil Syekh Mbah Wasil. Siapa namanya? Mbah Wasil. Beliau datang ke sini, jumpa dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara, yang terkenal adil. Ratu Sima tidak mau masuk Islam, tapi mendengarkan, mengikuti nasihat pengarahannya Syekh Mbah Wasil. Sehingga beliau, Ratu Sima, menjalankan pemerintahannya dengan adil, disenangi oleh rakyat. Itu kerajaan yang ada di Jepara. Kemudian Syekh Wasil bergaul atau kenal dengan Raja Doho, namanya Joyoboyo. Namanya siapa? Syekh Wasil punya kitab, namanya kitab Al-Asrar, kitab rahasia, bahasa Arab. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo, yang isinya memprediksi tanah buat, memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sekarang terkenal dengan buku Ramalan Joyoboyo. Padahal itu aslinya kitab bahasa Arab. Kitabnya siapa? Syekh Wasil. Namanya Al-Asrar, Kitabul Asrar. Kuburnya di mana Syekh Wasil? Di Masjid Gedong, Kediri Kota. Apa namanya? Setana Gedong, Kediri Kota. Di sana Mbah Wasil namanya. Itu ulama yang terkenal. Yang kedua, ada lagi ulama besar, tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Hati-hati dengan orang Jawa Barat tuh, hati-hati. Terutama dengan orang Cirebon terutama, hati-hati. Di Rengas Dengklok, Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli qiraat, qori, suaranya enak, hafal Quran, dipanggil Syekh Kuro. Siapa namanya? Kuro. Qori, Kuro itu qori lah. Ngajarkan agama Islam, pesantren, ngajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, marah. Ada agama baru. Dari selatan, dari Kawali Ciamis. Sekarang di Kawali pusatnya kerajaan Pajajaran tuh. Pakuan. Galuh Pakuan. Oke. Berangkat ke Rengas Dengklok, Kerawang. Saya bunuh. Agama apa ini baru ini? Setelah sampai di sana, di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Kuro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ini sulit carinya ini. Kalau kebalikannya banyak, hitam, gembrot, pendek banyak itu. Itu Raja Pamanah Rasa, jangankan mau mau membunuh atau nempeleng Syekh Kuro, malah klepek-klepek jatuh cinta. Langsung sama Syekh Kuro, mau disampaikan untuk saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa. Ki Gede Tapa itu adalah
kepala pelabuhan Cirebon. Coba Cirebon lagi, Masya Allah. Gede Tapa. Melamar. Kata Syekh Kuro, ya silahkan. Tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam lah, gampang. Baca syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari di pasar lah. Apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Ini bahasa Cirebonnya lintang kerti, tasbih. Saya cari di pasar, nggak ada di sini. Ada di Arab, di Mekah, Jeddah, Madinah ada. Udah saya terbang ke sana, ambil tasbih. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, Prabu Siliwangi baca mantra, hong. Biasanya terbang, hong, macet. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu itu udah masuk Islam. Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, hongnya dibaca. Bismillah dulu, Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, langsung terbang ke sana. Tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali dongeng ya, dongeng itu ya. Tapi yang jelas fakta sejarah, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3, beragama Hindu. 1 namanya Ambit Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Muslim namanya Subang Larang. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad. Keluar dari Islam. Masuk Islamnya hanya karena ingin menikah dengan Subang Larang. Tapi nanti punya anak 3. Semuanya pejuang Islam. 1 Syekh Rahmatullah yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang. Yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Kecuali ada 1 patih tidak mau masuk Islam. Namanya Patih Pucukumun. Tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Diikuti oleh suku Badui sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Ini melongo semua kan sih, nggak sejarah ini, nggak tahu ya sejarah ini ya. Melongo semua ini. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah da ini. Artinya itu sun jagalah da agama ini. Sunda. Atau dari kata sanad. Sunat, apa? Patok, pasak, Sunda itu artinya. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somadullah yang dikenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Hati-hati, Ki Kuwu Cirebon. Beliau sakti, punya ilmu 3. 1 Aji Dipa. Apa? Paham mengerti tentang bahasanya binatang. Semut kalau lagi bicara paham beliau. Apa? Lalat kalau lagi ngomong paham dia. Kambing kalau lagi ngomong paham dia. Namanya Aji apa namanya? Aji Dipa. Yang kedua Titi Murti. Mantra Titi Murti kalau dibaca bisa kelihatan besar, raksasa. Orang melihatnya itu besar. Yang ketiga Halimun, bisa ngilang. Ki Kuwu Cirebon. Wah kalau sampean bisa ngilang, Alfamart habis nanti. Alfamart, Indomaret nggak aman tuh kalau sampean bisa ngilang. Halimun. Itu Ki Kuwu Cirebon. Ki Kuwu Cirebon berguru pada Syekh Dzatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Muridnya banyak, antara lain muridnya Nurjati itu di samping Kuwu Cirebon juga Ki Gede Tapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah ada namanya Tanah Abang, Lemah Abang, Lemah Merah. Di Madura ada Lemah Abang. Di Jakarta ada Tanah Abang. Di Cirebon ada Lemah Abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Danusela. Konon katanya bukan bapak asli adalah Said Soleh
Habib Soleh katanya aslinya itu. Tapi dipelihara oleh Pangeran Danusela, yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Dzatul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah nggak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah nggak usah. Bener. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kalau dari ayah min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Ini adik saya Mustafa Akil bisa nggak gitu ya? Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampinya orang Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cespleng lagi. Contoh, kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek, mau dimarahi, baca. Tapi ada bismillahnya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ngelambeku teka wedi teka gemeter sekabe wongkang singit bariku teka welas teka asis sekabe wongkang kru ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngejog bumi 7 kali, Kapolsek tersenyum gak jadi marah. Saya jamin itu. Tapi bismillah, kalau gak bismillah macet. Nah itu hebatnya Sunan Gunung Jati. Jampi ini kalau gak pakai bismillah tidak efektif. Tapi pakai bismillah efektif. Wah banyak sekali, jampi-jampi seperti itu banyak sekali. Ya Allah, gelap sangat gelap sewu suaraku macan putih onderaku macan loreng olong gigiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya macannya Allah. Nanti macan bisa ngawal diri saya kemana-mana. Itu ini rahasia aja ya. Rahasia aja Masya Allah. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya rebon. Rebon itu udang kecil, Ci itu air. Cirebon penghasil udang dan terasi. Caranya dakwah, caranya bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, Pariangan sebelah timur, dibekot terasi jangan sampai ke Raja Galuh, Kerajaan Galuh Majalengka. Gelapakan. Rajanya marah, ini masakan tidak enak, nggak ada terasinya. Kenapa ini? Marah dia. Marah ngejak perang dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup mengutus tentaranya perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjayunangun, dekat rumah saya 7 kilo lah kira-kira. Nyimas Gandasari namanya. Dialah yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh, menjadi terpusat sebuah kerajaan Cirebon yang Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun. Yang bisa gunting siapa? Ki Gede Magelung. Ceritanya gitu ceritanya. Walhasil kalau cerita panjang 2 tahun baru selesai lah. Ringkas itu saja. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Hadiahnya banyak, piring-piring. Lihat di kuburannya kan. Banyak piring-piring di temboknya itu. Piring Gucci. Dan ada lagi hadiah yang paling penting. Perempuan cantik. Zaman dulu biasa gitu. Hadiah perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Namanya siapa? Ong Tin. Kutilang lah, kuning tinggi langsing. Cina.
Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atikah namanya istri tuanya tuh. Nyai Atikah. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sama dengan Nabi Ibrahim nih. Sama dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah cemburu, Siti Hajar dibawa ke selatan. Dibawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya, maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu. Asal mulanya keturunan Ongtin yang kulitnya kuning-kuning. Maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman, datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadinya dikuasai oleh para aulia, para ulama, direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan. Ada lagi, Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Istrinya 571 istrinya. Ya nggak apa-apa, sama jangan niru. Bisa patah. Di antara istrinya namanya Cina, namanya Subanci. Siapa namanya? Orang Jawa manggilnya Dewi Retno. Sah tidak? Sah tidak? Laki-lakinya Hindu, istrinya Muslimah. Sah tidak nikahnya? Tidak sah. Quran ini bukan fikih, bukan fikih, Quran. Suaminya Hindu, istrinya Muslimah, nggak sah. Kalau kebalik barangkali sah kalau dibalik. Kalau suaminya Muslim, istrinya non Muslim. Ini nggak kebalik, tidak sah. Tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya secara syariat tidak sah, tapi ada hakikat yang akan dituju, akan dikehendaki oleh Allah. Punya anak laki-laki. Nama Cinanya Jinbun. Siapa namanya? Jinbun. Jinbun ini nakal. Diusir dari keraton lah. Gak disenangi orang-orang keraton. Beliau keluar dari keraton Mojokerto kan. Macam itu Mojokerto. Jalan ke timur. Sampailah ke Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan Belajar ngaji di situ. Belajar ngaji Quran, hatam, hafal Quran, 5 tahun, permisi pada gurunya. Syekh Maulana, saya anak penguasa, saya anak raja, harus jadi raja, harus jadi penguasa. Kata Syekh Maulana Rahmatullah, iya nak, kamu yang muda silahkan berpolitik, bila perlu maju pilpres kamu. Kalau saya kiai tua, saya ngurusi pesantren sajalah kalau saya. Tapi saya doakan kamu menanglah kira-kira. Ringkas cerita. Kalau ada kiai tua berpolitik nggak pantas sebenarnya. Kalau saya udah tua lah, nggak usah berpolitik lah. Ya udah 70 tahun. Kalau adik saya ini masih 63, 64. Ringkas cerita. Berdirilah awwalu mamlakah Islamnya fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro. Rajanya adalah, namanya Jinbun diganti oleh Sunan Ampel, Abdul Fattah. Rajanya namanya Raden Abdul Fattah. Begitu kerajaan Demak lahir, masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena orang Hindu itu berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Warya, Waisa. Orang kecil tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu raja, ingsun. Kalau kita ini kaulo alit, budak kecil. Sampean dalam. Saya ini adalah debu yang ada di kaki Anda. Kalau salaman nggak bisa pakai tangan, nyium dengkul. Kalau rakyat kecil mau hormat pada raja, nyiumnya dengkul, ngesot dari pintu ngesot. Di sini dengkul, nggak boleh pakai tangan. Nah, tidak boleh menggunakan kata ingsun.
Para wali songo ngajar Islam, usolli fardhod dhuhri, niat salat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget, seumur-umur nggak boleh ngomong ingsun, sampai kiamat kurang rong dino nggak bisa ngomong ingsun, kecuali kalau masuk jadi masuk Islamnya orang Jawa itu karena ingin ngomong. Ya Allah, itu metode dakwahnya bil hikmah, namanya bil hikmah. Kiai jalan-jalan, wali jalan-jalan, ada orang lagi sesajen, nasi sekepel ditaruh pojok rumah, ada bawang merah, ada cabai merah. Kiai tanya, apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, pelaria, jangan ada di rumah saya. Kata kiainya, bukan terus musyrik, tendang, enggak. Musyrik, tendang, bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin dedemitnya lari, potong kambing. Masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing 1, 40 gulai, 40 lauk. Sudah selesai, Kiai. Sudah selesai, Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan ditaruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi tuh caranya para wali songo dakwah bil hikmah. Ada lagi Sunan Kudus, namanya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban dengan potong sapi. Padahal korban itu di kitab, di perintah korban itu onta atau sapi atau kambing. Oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Di hadisnya nggak ada kerbau itu. Di Arab nggak ada kerbau. Kanjeng Nabi nggak tahu kerbau itu, Nabi Muhammad nggak tahu kerbau. Oleh Sunan Kudus ganti kerbau. Kenapa? Menjaga perasaannya orang Hindu. Orang Hindu sapi itu muqaddas. Sapi itu suci. Ini dipotong coba. Betul gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang Hindu? Sapi itu suci. Kok dipotong oleh orang Islam? Maka Sunan Kudus jangan pakai sapi, tapi gunakan diganti kerbau. Maka orang Hindu berkata, oh tiba Islam sama dengan saya, menghormati sapi, ayo masuk Islam aja yuk. Itu caranya. Sampai sekarang ente kalau pergi ke Kudus nggak ada soto sapi, soto kerbau. Ayo pergi ke Kudus kalau percaya. Sampai sekarang. Masuk musola, masuk masjid, sandal sepatu harus dilepas. Kalau sekarang ada tulisan lepas sandal, batas suci, gitu ya. Lepas sandal, sepatu, batas suci. Dulu nggak begitu, dulu nggak gitu. Caranya gimana? Di depan pintu masuk musola ada air. Sekarang masih ada yang kayak gitu ya, masih ada yang kayak gitu. Artinya apa? Orang masuk musola mau tidak mau lepas sandalnya, nyemplung air. Gak usah ditulis lepas sandal, gak usah, akan lepas sendiri itu. Ya Allah. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dikatakan santri. Santri itu bersih, akhlaknya mulia, jujur, amanah, ikhlas. Santri dulu. Kalau santri sekarang doanya saja drobos. Ya Allah. Orang Jawa mengakui bahwa mantra-mantranya santri itu hebat. Orang Jawa merasa kalah. Suro diro joiningrat lebur dening pangastuti.
Kehebatannya orang Jawa kalah oleh mantranya santri. Santri dulu, santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal.